Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi komentar berita. Kali ini saya menyoroti satu berita tentang utang pemerintah ya, yang ditayangkan oleh CNBC Indonesia, ditulis oleh jurnalisnya berdasarkan tim riset dari CNBC. Jadi sumbernya adalah riset dari tim CNBC sendiri ya, CNBC Indonesia. Judulnya Alarm Utang RI Menyala, Debt Service Ratio tembus 42%. Apa artinya? Ditayangkan pada 8 Maret sore ya, jam 4.15. Ada ilustrasi kartun utang. Nah, beritanya begini. Rasio antara pembayaran utang pemerintah terhadap pendapatan negara mulai memberi sinyal untuk waspada. Selama ini kita hanya terpaku pada seberapa besar rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) atau yang disebut debt to GDP ratio. Namun ada satu indikator yang sebelumnya jauh lebih penting dan jangan sampai kita abaikan, yaitu debt service ratio (DSR) ya. Jika total utang menggambarkan seberapa besar beban yang dimiliki, maka DSR menunjukkan seberapa besar porsi pendapatan negara yang habis untuk membayar kewajiban utangnya. Nah gitu ya. Nah, mengacu pada kajian Kementerian Keuangan, DSR merupakan indikator untuk mengukur seberapa besar kapasitas pendapatan negara dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang, baik cicilan pokok maupun bunga. Secara sederhana, semakin tinggi DSR berarti porsi pendapatan negara yang terserap untuk membayar utang, tepatnya kewajiban utang ya, makin besar, sehingga ruang fiskal menyempit dan kerentanan fiskal meningkat. Sebaliknya, semakin rendah DSR mencerminkan beban pembayaran utang lebih ringan sehingga risiko dan tingkat kerentanan fiskal cenderung menurun. Adapun cara menghitungnya pada dasarnya sederhana, yaitu membandingkan total pembayaran utang dengan pendapatan negara dalam periode yang sama tahun ya, ini berarti ya. Ini ada gambar rumus DSR sama dengan pembilangnya cicilan pokok utang plus bunga utang, penyebutnya total pendapatan negara kali 100%. Nah, saya lebih sederhanakan ya, cicilan pokok utang itu bisa berupa pelunasan surat utang yang jatuh tempo pada tahun yang bersangkutan. Misalnya 2025 selama setahun itu pembayaran pokok utangnya berapa. Jadi kalau surat utang itu pelunasan ya, karena kan surat itu ada serinya, ada jatuh temponya. Nah, kalau jatuh temponya pada tahun 2020 berarti dia wajib dibayari ya. Nah, kalau dia dari pinjaman, loan, apakah pinjaman kepada luar negeri, itu misalnya negara lain, bank negara lain, atau kepada konsorsium atau kepada organisasi internasional, nah itu namanya cicilan kan, nah, karena kan tidak pelunasan sekali. Atau kepada bank himbara ya dalam negeri juga cicilan. Itu berarti di sini disebutnya cicilan pokok utang. Yang tepat itu sebenarnya pelunasan pokok utang ya, pelunasan, belum tentu cicilan. Nah, ditambah bunga utang. Nah, kan bunga utang udah jelas ya. Bunga utang itu sebetulnya harus diketahui juga bukan tidak hanya sekedar yang kupon tertulis, tapi dia bisa berarti fee, komisi, dan biaya-biaya lainnya dalam memperoleh utang itu dianggap bunga utang. Yang penyebutnya adalah pendapatan negara. Nah, ini sudah ada datanya nih, pendapatan negara segala macam ini kan ada. Nah, ini ditulis lagi, kenapa DSR cukup penting? DSR itu cukup penting karena dapat memberikan dampak langsung bagi kelangsungan keuangan negara. Saat porsi membesar, ruang fiskal otomatis menyempit. Karena kan berarti sisanya untuk membiayai prioritas yang berkurang. Karena untuk kewajiban utang dulu tadi, DSR tadi. Soal ukuran aman, tidak ada satu angka yang berlaku mutlak untuk semua negara. Nah, ambang yang dianggap sehat bergantung pada kekuatan penerimaan, struktur utang, serta kondisi pembiayaan. Dalam sejumlah analis dan ekonom kerap menyebut kisaran 25% sampai 30% sebagai batas aman. Ketika DSR berada di atas kisaran itu, beberapa konsekuensi harus dihadapi oleh pemerintah. Benar ini, tetapi lembaga seperti IMF, kemudian yang lain-lain itu memberikan rekomendasi.
Jadi rekomendasi memang ada yang memberi rekomendasi 25%, ada yang 30%. Ini benar berita ini, tetapi ini bukan ekonom, ini sebetulnya adalah beberapa rekomendasi praktek terbaik menurut lembaga internasional, terutama IMF. Nah, kalau lebih dari itu sebetulnya dianggap rentan ya. Dan jangan lupa untuk rasio atas PDB itu justru nggak ada, rekomendasi best practice-nya nggak ada. Nah, itu sementara DSR ada. Kenapa? Karena kalau rasio terhadap PDB itu kan lebih bersifat jangka panjang kan, artinya ini stok utang keseluruhan, bukan hanya bayar tahun ini saja, dan PDB juga bukanlah sesuatu yang bisa langsung digunakan untuk membayar utang. Yang bisa digunakan adalah pendapatan negara kan, yang langsung digunakan gitu. Nah, ditulis lebih lanjut nih nih dampaknya ini menurut tim risetnya CNBC, ruang belanja makin sempit. Ya, kalau DSR meningkat, sebagian penerimaan negara menjadi lebih banyak tersedot untuk membayar utang. Benar ya, akibatnya anggaran untuk program prioritas seperti pembangunan, layanan publik, atau perlindungan sosial berpotensi tertekan. Ini penting juga ini ya. Nanti banyak, ya itu kan utang pemerintah bukan urusan rakyat, nanti dulu. Karena kalau beban utang, pembayaran utang DSR-nya itu tinggi, berarti kan untuk subsidi, untuk perlindungan sosial, bansos, untuk pendidikan, kesehatan, program pemerintah, ya jadi berkurang dananya itu. Nah, yang kedua, alarm bahaya bagi ekonomi. DSR membuat APBN lebih mudah terbaca sensitivitasnya terhadap guncangan. Misalnya saat ekonomi melambat, penerimaan turun, atau suku bunga global naik. Dalam kondisi itu beban pembayaran utang bisa meningkat cepat dan menambah tekanan pembiayaan. Ini kelihatannya tim jurnalisnya mewartakan riset ini ada kaitannya dengan kondisi terkini ya, bahwa DSR ini jadi lebih berpengaruh dengan kondisi yang makin tidak pasti. Jadi misal dengan harga minyak tadi, lalu membuat belanja pemerintah harus lebih besar, lalu butuh utang lebih banyak, dan gak hanya Indonesia, banyak negara kesulitan dalam kondisi geopolitik begini, semua butuh utang. Akibatnya salah satunya adalah masing-masing berlomba juga untuk meningkatkan bunganya, ya yieldnya gitu. Jadi ini alarm buat ekonomi kalau DSR ketinggian. Yang ketiga, biaya pinjam makin mahal. Nah, itu sama logikanya kan, kalau DSR-nya naik, kira-kira itu kalau kita mengajukan utang itu orang ngukur, wah dia ini memang butuh banget, DSR-nya sudah segini, maka hanya diutangi dengan bunga yang lebih tinggi. Ini yang menjelaskan meskipun rating Indonesia, misalnya rating investasi berarti juga rating untuk diutangi itu setara saja dengan Thailand, yang nggak jauh-jauh lah dengan Vietnam. Dengan Vietnam malah mungkin kita lebih baik, tetapi malah bunga Vietnam dan bunga Thailand itu lebih rendah dari kita yieldnya. Itu antara lain karena ini DSR kita lebih besar dari mereka. Nah, lalu bagaimana posisi DSR Indonesia saat ini? Nah, ke situ ini yang dijelaskan oleh berita ini. Nah, berdasarkan penelusuran dari laporan keuangan pemerintah pusat LKPP ya. Jadi realisasi APBN itu dilaporkan oleh pemerintah, diaudit oleh BPK, lalu ada LKPP audited. Tentu saja LKPP audited baru ada yang 2024, yang 2025 ini fase bulan Maret ini fase penyusunan. Nanti di akhir Maret itu LKPP unaudited. Juga tidak dipublikasi, tidak ada untuk publik ya, dia konfidensial lah. Lalu nanti diaudit oleh BPK, baru keluar yang audited. Nah itu baru yang publik, itu di pertengahan Juni bahkan Juli biasanya. Nah maka jurnalis ini baru bisa ngitung 2024 dia kalau dasarnya LKPP. Nah kata laporan ini, tulisan ini DSR mencapai 42,3% pada 2024 loh ya. Nah berarti setiap 100 perak pendapatan negara, sekitar 42 perak digunakan untuk membayar kewajiban utang. Nah ini ada gambar dari 2018 sampai dengan 2024. Memang pada tahun 2020 dan 2021 sempat tinggi banget ya. Ingat itu COVID kan, jadi COVID itu memang pemerintah ngutang banyak, bunganya juga tinggi, sementara pendapatannya drop kan di 2 tahun itu. Nah membaik signifikan di 2022, lalu 2023 meningkat, nah 2024 meningkat lagi jadi 42,3%. Ingat tadi rekomendasi yang standar, yang bahkan konservatif 30%. Jadi kita sudah melebihi 30% ini sudah selama bertahun-tahun ini. Mungkin di masa normal kelebihan ini
masih bisa di-manage. Nah, ketika tadi ada nih harga minyak, ada geopolitik, ada ancaman-ancaman goncangan lainnya, maka ini jadi alarm. Ini maksudnya berita ini ya. Nah, dalam perhitungan kami ini CNBC ya, pada 2024 dan tahun-tahun sebelumnya pemerintah menanggung beban pembayaran utang dalam negeri dan luar negeri yang mencakup cicilan pokok dan bunga. Nah, perhitungan ini belum memasukkan pembayaran SLA atau Subsidiary Loan Agreement. Nah, ini penting nih ya, supaya jangan misleading. Jadi utang dalam negeri dan luar negeri ini pemerintah ya. Kalau utang luar negeri swasta nggak masuk di sini. DSR ini paling sering disalahpahami karena kalau kita cari di mesin pencarian, bahkan mungkin nanya di AI itu bisa-bisa yang dijawab adalah DSR utang luar negeri yang di kisaran 29-28% ya, bahkan antara 25 sampai 30 turun naik. Itu adalah DSR external debt, DSR utang luar negeri, berarti itu yang bebannya adalah beban biaya bunga utang luar negeri plus cicilan utang luar negeri dibagi dengan, pembaginya bukan pendapatan negara, tetapi nilai ekspor barang dan jasa lain kan. Nah, sementara kalau DSR yang diberitakan ini khusus pemerintah. Nah, ini beririsan, utang pemerintah memang ada yang luar negeri, tapi kan ada yang dalam negeri dan lebih besar bahkan. Dan utang luar negeri swasta tidak masuk di sini dan penyebutnya pun bukanlah hasil ekspor, tetapi pendapatan negara. Nah, di sini digambarkan beban utang dan pendapatan negara, data terkininya 2024 tuh paling atas. Total cicilan itu 87 ditambah 630, berarti itu sekitar 717. Lalu bunga utang 488, total 1206. Lalu ada pendapatan, maka dapat 42,3%. Ini bagus untuk dibaca pemirsa ya, untuk cara menghitung dari tahun ke tahun dengan sumber LKPP. Nah, jadi kalau di sini berarti harus diwaspadai lah. Jangan lagi ngelihat debt to GDP ratio. Ini menurut saya suatu kemajuan nih. Biasanya berita-berita media terlalu juga mengikuti mengikuti irama yang disampaikan oleh pemerintah. Selalu rasio utang atas PDB ini yang benar-benar serius itu adalah rasio debt service ratio, beban utang. Nah, menurut mereka ini langkah mitigasi harus seriusi lah ke depan karena ini bahaya, karena suku bunga bisa naik, perlambatan ekonomi dunia dan termasuk Indonesia dan seterusnya. Tapi karena ini datanya kan hanya 2024, nih saya kebetulan mengolah untuk yang 2025. Tapi saya disclaimer dulu, data ini belum berdasarkan LKPP, LKPP-nya belum ada. Karena itu untuk bunga utang sudah dinyatakan di realisasi sementara, yaitu 514 triliun. Tapi cicilannya, pelunasan pokoknya nggak diberitahu. Harus direka-reka. Kalau tahun kemarin 717, tahun ini saya duga 800. Berarti 800 ditambah 514 dibagi pendapatan negara yang sudah ada. Dapat angka 47,67%. Anggap aja pelunasannya nggak sampai 800, silakan dikurangi. Tapi minimal 750, sehingga saya ambil angka konservatif, DSR sudah 47%. Tadi kan baru 42%. Mengapa 47%? Terutama karena pendapatannya drop penyebutnya. Sementara bunganya naik, kan dari 488 menjadi 514, kemudian pelunasannya juga tidak turun, karena tahun 2025 ini bahkan lebih daripada 2024. Lalu 2026 saya buat juga lembaga saya dan saya sebagai ekonom seniornya di sana menghitung lagi. Mungkin membaik kalau pendapatannya tercapai di APBN. Kan di situ ada bunga juga, ada juga perkiraan pelunasan pokok, angkanya ke 45,42%. Nah, bagaimana kalau hanya bunga? Nah, bunga ini lebih sudah angkanya lebih bisa presisi sudah karena sudah ada informasi. Nah, di tahun 2020 ini 18,65% khusus bunga loh, dibandingkan pendapatan itu 18,65. Yang 47 tadi bunga dan pelunasan. Di tahun 2026 bunganya itu 599 di APBN, karena itu bisa mencapai 19,27%. Itu pun kalau pendapatannya memenuhi target. Nah, ini juga yang disoroti oleh Fitch ya, lembaga rating, yang mengingatkan bahwa kalau sebetulnya batas yang
masih aman tuh 15, Indonesia menurut mereka sudah 17. Saya tidak tahu angka 17 itu dari mana, kalau angka saya 18,65. Jadi berarti kalau nanti Fitch dalam beberapa bulan ke depan menghitung ulang, ya bisa jadi dia tidak lagi outlook negatif, tapi menurunkan investment grade kita. Kita tunggu juga S&P. Kurang lebih begitu ya. Bukan saya bermaksud menambah-nambahi berita buruk tentang ekonomi Indonesia, tapi sense of crisis, rasa bahwa kita sedang menghadapi kesulitan dan harus dimitigasi, itu yang kurang tampak pada pengelolaan fiskal kita, dan terutama pernyataan-pernyataan Menteri Keuangan yang masih bombas dan masih everything is okay. Ini CNBC menurut saya sudah cukup berani. Saya tambahi itu 24, 25 lebih buruk dari yang digambarkan oleh CNBC itu. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian otoritas, khususnya Kementerian Keuangan, mengelola fiskalnya, bagaimana juga membatasi rasio-rasio utang, ya, tidak hanya rasio utang atas PDB, tapi yang lebih urgen adalah debt service ratio, lebih khusus lagi adalah rasio beban pembayaran bunga. Karena kalau pokok itu mungkin bisa di revolving, bisa debt switching, tapi kalau bunga itu tidak bisa, itu harus dibayar.